Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berterima kasih kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat itu benar-benar menjadi nikmat yang berkah buat kita semuanya. Tandanya dengan kenikmatan itu hari-hari kita semakin baik, kita semakin taat kepada Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa menetapi apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang menyimak, jamaah sekalian dan juga saya pribadi, mudah-mudahan nantinya ketika menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang Islam, orang-orang yang iman, orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita harapkan syafaatnya beliau nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mendapatkan syafaatnya beliau, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, berkumpul dalam barisan umatnya, dan akhirnya mendapatkan surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sangat sederhana. Apa itu takwa? Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Subhanallah. Inti dari ajaran agama kita, ibadah yang kita lakukan, dari sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa, bahkan haji, dan apapun ibadah yang kita lakukan, itu tidak lain hanyalah sebagai sebuah manifestasi, bentuk implementasi dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa inilah ketaatan kita pada Allah. Karena takwa inilah kita mau taat. Karena takwa inilah kita mau kalau menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Maka dari itu, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Subhanallah. Ini pertanyaan sebenarnya tidak perlu jawab, tapi harus kita jawab. Kenapa kita tunduk pada Allah? Kita harus tunduk pada Allah. Kita harus patuh terhadap perintah Allah. Dan apa konsekuensi di saat kita tidak mau patuh terhadap perintah Allah? Kita tidak mau bertakwa kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba kita tengok dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah umum kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ubudullah. Kita disuruh beribadah kepada Allah. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, dan agar engkau adalah menjadi orang bertakwa. Maka yang harus kita pahami bersama, kenapa kita harus bertakwa? Yang pertama, kenapa kita harus bertakwa? Karena semua yang ada di dunia ini, di bumi dan di langit ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Ilallahi turja'ul umur. Dan apa yang di bumi, dan apa yang di langit, dan apa yang di bumi, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Kalau sudah Allah menegaskan dalam Al-Quran semuanya adalah milik Allah, lantas pertanyaannya, milik kita yang mana? Pertanyaannya, milik kita yang mana? Tidak ada secuil pun milik kita. Kita ini hanya numpang. Kita ini hanya numpang. Karena kita tidak memiliki semuanya. Karena hakikatnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita pahami, kita ini penumpang. Maka jadi orang penumpang yang baik harus mengikuti sang pemiliknya. Kalau seandainya ada penumpang yang tidak mau mengikuti pemiliknya, apa yang terjadi? Bisa jadi pemilik tersebut akan mengusir si penumpang itu. Subhanallah, kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, kemudian Allah murka, kemudian mengusir diri kita, lantas kemana kita akan lari? Maka tidak heran kalau seandainya ada bencana, ada musibah, bisa jadi Allah menegur kita. Karena apa? Karena kita tidak mematuhi aturan sang pemilik alam semesta. Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Kita tidak mau patuh terhadap apa yang diperintahkan. Bisa jadi karena kita tidak menjalankan sholat. Bisa jadi kita tidak mau mengeluarkan zakat. Bisa jadi kita tidak mau menjalankan ibadah puasa. Atau bahkan ketika kita kelebihan rezeki, tidak bisa jadi kita tidak mau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Madinah. Subhanallah. Ini kalau kita pahami, kalau kita renungkan, insya Allah kita akan patuh. Kita tidak punya apa-apa. Rumah yang kita miliki itu hanya sebatas pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitu dalam. Anak kita, istri kita, itu semuanya adalah milik Allah. Harta kita, pangkat kita sebenarnya itu adalah titipan dari Allah. Kalau kita memahami semuanya itu adalah titipan, pasti kita akan mau menjaganya. Coba tengok, ketika kita lihat bagaimana ekspresi tukang parkir. Begitu ikhlasnya ketika mobil-mobil yang diparkir, kendaraan yang diparkir diambil satu persatu oleh sang pemiliknya dengan tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena tukang parkir tidak merasa bahwa kendaraan yang dijaganya itu, yang ada di hadapannya miliknya, itu bukan miliknya. Tugasnya hanya menjaga. Begitu juga dengan kita. Bumi, alam semesta ini adalah semuanya milik Allah. Tugas kita adalah menjaganya, merawatnya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan buat pemilik alam semesta ini akan murka karena kita berulah tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah letak kenapa kita harus takwa kepadanya. Kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya sebatas penumpang. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita harus memahaminya. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya sebatas dipinjemin oleh Allah. Jangan berlaku sombong. Jangan merasa diri jumawa. Jangan merasa lebih dan lebih besar sehingga kita takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong di hadapan manusia. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada Allah? Kenapa kita harus mematuhi perintah Allah? Kenapa kita harus menjauhi larangan Allah? Jawabannya sederhana. Karena kita butuh Allah. Kita butuh nikmat Allah. Kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam semesta. Kenapa? Karena semua nikmat ini datangnya dari Allah. Semuanya Allah yang memberikan nikmat itu pada kita. Dan kita butuh nikmat itu. Maka Allah menantang pada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau mampu menghitung nikmat Allah, niscaya
tidak akan bisa mampu menghitung. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah berikan Allah pada kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merasa kita itu butuh Allah, kita butuh nikmat Allah, kita pasti akan mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Kita pasti mau takwa pada Allah. Logika sederhananya, sebuah ilustrasi pekerja. Kalau seandainya ini kita itu adalah karyawan, seandainya kita itu adalah pegawai, seorang karyawan, kenapa mau datang lebih pagi, lebih awal? Kenapa tidak mau melanggar aturan dari perusahaan? Kenapa tidak mau melanggar aturan dari instansi yang berada di dalamnya dia? Karena dia takut dideportasi, karena dia takut dipecat, karena dia takut di PHK. Karena mereka butuh pekerjaan, butuh uang untuk menafkahi keluarga. Maka di apapun diberikan aturan apapun, mereka pasti akan manut. Ketika tidak boleh merokok di area perusahaan, tidak ada satupun karyawan yang berani merokok. Kenapa? Karena mereka takut kalau seandainya melanggar aturan aturan itu yang terjadi adalah yang pertama mungkin di SP, surat peringatan, yang kedua bisa jadi di PHK. Kalau sudah di PHK, mencari uang di mana lagi? Mencari pekerjaan begitu sulit. Maka bagaimanapun diapakan seperti apapun, mereka akan taat dan tunduk. Jam 7 sudah harus di tempat. Mereka pasti akan datang sebelum jam 7. Di tempat itu harus pakai safety reading, harus pakai pengaman. Mereka pasti pakai pengaman. Di situ harus pakai masker. Mereka pasti akan pakai masker. Kenapa seperti ini? Karena mereka butuh pekerjaan. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak seperti itu? Kita butuh Allah. Kita butuh nikmat Allah. Maka dari itu ketika Allah merintahkan pada kita untuk taat kepadanya, kenapa kita tidak taat? Apakah tidak ada rasa khawatir ketika kita tidak taat, kemudian nikmat itu, kebutuhan yang kita butuhkan itu ternyata diambil oleh Allah? Apa kita tidak takut seperti itu? Seandainya itu langsung diberikan oleh Allah azabnya di dunia ini, seandainya, misalnya tidak ada orang yang tidak taat. Di sini letak betapa Allah sangat pemurah kepada hambanya. Di sini tanda bahwa Allah itu maha penyayang kepada hambanya, maha pengasih kepada hambanya. Sungguh pun hambanya selalu berdoa, selalu berdurhaka dan sering tidak taat, tapi Allah tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, cobalah kita merenungkan pada diri kita sendiri. Kita tidak ada apa-apanya, kita butuh kekuasaan Allah, kita butuh nikmat Allah. Dalam kondisi seperti ini, yang ada adalah kita minta perlindungan kepada Allah. Dengan makhluk yang tidak nampak dengan kasat mata, yang namanya virus, kita tidak berdaya. Subhanallah. Kita butuh yang maha kuasa. Kita butuh Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka orang beriman senantiasa taat kepada Allah. Kenapa? Karena butuh Allah. Butuh nikmat Allah. Maka dikatakan Abdullah, hamba Allah. Abdun dalam bahasa sederhana itu sebenarnya artinya budak, pekerja. Kalau sudah namanya budak, kalau sudah namanya pekerja, mau nggak mau harus ikuti siapa majikannya. Maka kalau kita bergelar Abdullah, Ibadur Rahman, hamba atau budak atau hambanya yang maha pengasih, hamba Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Disinilah letak ketakwaan itu. Ketika Allah merintahkan kita untuk puasa, kita jalankan. Tidakkah pernah ada rasa takut dalam hati kita? Seandainya kita tidak puasa, kemudian kita langsung nikmatnya diambil oleh Allah. Tiba-tiba tubuh kita, kesehatan kita diambil oleh Allah. Ginjal kita tiba-tiba tidak berfungsi, akhirnya kita harus cuci darah. Betapa sengsaranya diri kita. Seandainya itu terjadi. Seandainya ketika kita tidak sholat,
kemudian langsung kesehatan kita diambil oleh Allah, kenikmatan mata, kenikmatan telinga diambil oleh Allah satu persatu. Betapa sengsaranya diri kita. Subhanallah. Maka dari itu, jamaah sekalian, ketakwaan ini penting dan itu adalah esensi dari segalanya. Ketika kita menjalankan ibadah, ujung-ujungnya adalah untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba yang senantiasa taat kepadanya, bertakwa kepada Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung, hamba yang bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala khilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.